Sering bingung nggak sih kenapa pasien lansia itu kadang susah banget disuruh makan padahal udah dirayu-rayu? Nah, hati-hati, ini tuh bisa jadi sinyal bahaya loh. Di Explainer kali ini, kita bakal bedah tuntas panduan asuhan nutrisi lansia. Ini benar-benar materi wajib buat kalian para mahasiswa keperawatan biar nggak bingung lagi pas dinas nanti. Gini, ada fakta literatur yang cukup bikin kaget. Ternyata, fungsi organ tubuh kita itu drop sekitar 1% tiap tahunnya setelah kita ngelewatin usia 30. Coba bayangin efek dominonya ke pasien lansia. Buat sekedar memproses nutrisi aja, tantangan fisiknya udah masif banget. Makanya, buat ngatasin itu, kita punya 5 kunci asuhan penting yang bakal dibahas. Mulai dari perubahan fisiologis, faktor sosioekonomi dan psikis, dampak komplikasi, senjata pengkajian, sampai intervensi dan peran keluarga. Perhatiin baik-baik ya, karena instrumen pengkajian yang bakal kita bahas nanti benar-benar krusial buat analisis keperawatan kalian. Langsung aja kita masuk ke poin pertama, perubahan fisiologis. Kenapa sih lansia bisa sampai kehilangan nafsu makannya? Seringnya tuh bukan karena mereka keras kepala ya, tapi emang struktur tubuh mereka udah berubah drastis. Mulai dari indera pengecap yang makin menurun, gigi yang mulai tanggal atau ompong, sampai gerak peristaltik usus yang melemah. Terus, produksi asam lambung juga ikut-ikutan merosot. Bayangin aja, kamu harus makan di saat lidah rasanya hambar semua, dan gigi udah nggak lengkap buat ngunyah. Aktivitas makan yang tadinya nikmat banget, malah berubah jadi sesuatu yang menyiksa. Oke, lanjut ke poin kedua, faktor sosioekonomi dan psikologis. Ini tuh ibarat hambatan tak kasat mata. Nah, yang bikin bagian ini menarik banget, fokus kita tuh geser dari masalah fisik ke kondisi mental dan lingkungan pasien. Lansia itu rentan banget kena depresi atau kecemasan, apalagi kalau mereka kesepian, belum lagi resiko demensia. Terus, kondisi mental ini sering diperparah sama faktor ekonomi yang rendah. Jadi susah kan buat beli makanan bergizi dan pastinya ada ketergantungan yang tinggi sama orang lain. Bisa jadi mereka sebenarnya kelaparan, tapi nggak mampu masak atau malah benar-benar lupa gimana caranya makan gara-gara demensia tadi. Ini tuh benar-benar memperburuk malnutrisi secara pelan-pelan tapi pasti. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, dampak fatal. Biar makin paham, mari kita lihat apa aja sih bahaya tersembunyi dari malnutrisi ini. Kalau sampai kita sebagai perawat kecolongan, wah konsekuensinya bisa fatal banget. Lansia yang gizinya baik, mereka tuh masih bisa loh mandiri buat aktivitas sehari-hari. Tapi, begitu nutrisinya memburuk, mereka bakal ngalamin kelemahan otot yang otomatis bikin resiko jatuh melesat tinggi. Malahan, ada satu studi kasus di Panti Ureda, di mana malnutrisi dan diet yang salah itu sampai memicu ketidakstabilan parah. Gula darah sewaktunya bisa sampai meroket ke angka 350 mg per desiliter. Ngeri banget kan? Tolong perhatiin ya, karena bagian ini penting banget buat praktikum kalian. Poin keempat, senjata pengkajian, yang juga jadi instrumen wajib keperawatan gerontik. Boleh dicatat nih, sebagai calon perawat profesional, kalian benar-benar wajib menguasai 3 instrumen ini. Pertama, ada MNA atau Mini Nutritional Assessment. Ini tuh isinya 18 pertanyaan spesifik yang didesain buat ngedeteksi ancaman malnutrisi secepat mungkin. Kedua, ada Index CATS buat ngukur kemandirian. Dan yang ketiga, SPMSQ atau MMSI yang dipakai khusus buat menilai fungsi kognitif lansia. Kuesioner SPMSQ ini isinya tuh pertanyaan orientasi dasar aja, kayak nanya hari ini tanggal berapa atau siapa nama presiden sekarang. Mungkin kalian mikir, kenapa sih kita repot-repot ngecek intelektual pas lagi bahas nutrisi? Alasannya simpel, penurunan kognitif kayak demensia tadi, itu benar-benar berdampak langsung ke kemampuan lansia buat merawat dirinya sendiri, termasuk kemampuan mereka buat makan secara mandiri dan nginget jadwal makannya. Terus, kita juga punya indeks CATS. Lewat instrumen ini, kita harus bisa ngasih skor buat kemandirian pasien. Kita mesti lihat apakah mereka bisa mandiri sepenuhnya, atau ternyata udah butuh bantuan orang lain buat aktivitas dasar kayak makan, berpindah tempat, sampai urusan ke toilet. Tahu skor kemandirian aktivitas harian pasien itu semacam fondasi mutlak loh. Tanpa ini, kita nggak bakal bisa nyusun strategi intervensi nutrisi yang benar-benar tepat sasaran. Dan sampailah kita di poin terakhir. Poin kelima, intervensi dan peran keluarga. Ini adalah langkah aksi nyata buat asuhan keperawatan nanti. Dari data pengkajian instrumen tadi, kita bisa bikin alur intervensinya nih. Langkah pertamanya, edukasi keluarga secara maksimal soal gizi. Ini nggak boleh kelewat.
Langkah kedua, modifikasi tekstur makanan. Jadi misalnya kalau gigi lansianya udah ompong, pastinya kita harus sajiin makanan yang lunak atau cair, tapi tetap padat kalori ya. Dan langkah ketiga, lakukan pemantauan glukosa darah secara rutin. Ini jelas buat mencegah komplikasi hiperglikemia kayak studi kasus sebelumnya. Ada satu temuan paling esensial dari pembahasan kita kali ini. Ternyata, dukungan keluarga yang maksimal itu berbanding lurus sama angka malnutrisi yang sangat rendah. Intinya gini, sehebat apapun rencana intervensi kita sebagai perawat, kemungkinan besar bakal gagal kalau nggak ada partisipasi aktif dari keluarga. Keluarga itu bener-bener sistem pendukung utama buat lansia. Biar gampang ingatnya, mari kita rekap cepat 5 kunci asuhan kita hari ini. Pertama, selalu pahami hambatan fisiologis pasien. Kedua, kenali faktor psikososiologisnya. Ketiga, waspadai dampak fatal dari komplikasi. Keempat, andalkan senjata pengkajian klinis kalian. Dan kelima, lakukan intervensi yang terstruktur bareng pihak keluarga. Kalau kalian bisa kuasain daftar ini, aku jamin kalian bakal jauh lebih siap buat turun ke lahan praktek. Nah, sebagai penutup dari explainer kita kali ini, sudah siapkah kalian nerapin 5 kunci emas ini pas nanganin pasien lansia nanti? Coba kasih tahu pendapat kalian ya. Jangan lupa terus pelajari materi-materi asuhan keperawatan lainnya, biar ilmu klinis kalian makin mantap. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.